وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pertama, kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Di antaranya itu nikmat dikehendaki kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan harapan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya. Semoga kita termasuk umat istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu kita شهد يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Kita masih sampai di nasihat yang ke-18 ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wal maqalatu tsaminata 'asyrah. Nasihat yang ke-18 an Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, bunyinya innama halaka man halaka qablakum, sesungguhnya kecelakaan bagi orang yang celaka sebelum kalian bi thalathati khisalin. Jadi orang sebelum kita disampaikan oleh beliau itu mengalami kerusakan ya, disebabkan 3 perkara. Kemarin sudah disampaikan yang pertama bifudulil kalami, yaitu berlebihan berbicara. Yang kedua wafudulil tu'ami, dan berlebihan makan. Nah, yang ketiga wafudulil manami, dan berlebihan tidur. Ternyata berlebihan tidur itu menjadi salah satu sebab orang terdahulu mengalami yang namanya kerusakan, kebinasaan. Wa huwa ma la yanfa'u fi din, yaitu tidur yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Nah, kita akan berbicara tentang akibat dari berlebihan tidur. Wafudulil manami, berlebihan tidur ini menjadi salah satu sebab orang terdahulu, kata beliau ya, mengalami sebuah kebinasaan. Itu disebabkan karena berlebihan tidur. Pertanyaannya, mengapa berlebihan tidur itu kemudian bisa menjadikan seseorang itu celaka? Karena dengan banyak tidur orang itu akan menjadi orang yang lalai ya. Tidur itu memang salah satu sunnah umum ya. Dalam Al-Quran itu waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya untuk tidur. Waj'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang ma'asya untuk mencari penghidupan. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah ya, waktu kita untuk istirahat yaitu disediakan waktunya, yaitu di waktu malam. Siang kita untuk bergerak untuk mencari nafkah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa ibtighaa'ukum min fadli inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Yang sudah tahu ya. Dan sebagian dari tanda-tanda besarnya mana hukum bil lail, tidurnya kalian di waktu malam, bernahar siang
Wabtigha'u min fadli, kalian mencari sebagian dari karunia-Nya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Sesungguhnya demikianlah tanda-tanda bagi orang yang mendengarkan. Jadi memang tidur itu memang sebagai bagian daripada kebutuhan hidup kita. Namun apabila tidur itu kemudian sampai berlebihan, maka menjadi masalah. Kami tidur sendiri Allah perintahkan, ya. Allah sediakan waktunya agar kemudian kita bisa beraktivitas kembali dengan tubuh yang bugar, yang segar, yang sehat, tidak kemudian lelah, ngantuk dan seterusnya. Karena manusia itu juga ada punya sifat namanya ngantuk, ya, lelah, capek, itu butuh istirahat. Nah, istirahat ini diantaranya itu dengan tidur. Nah, tidur, namun apabila tidurnya itu berlebihan, maka justru akan menjadikan seseorang itu tidak baik. Maka disampaikan di sini orang-orang terdahulu, ya, mengalami kebinasaan itu disebabkan salah satunya difudulil manami, berlebihan di tidur. Berlebihan tidur itu akan mengakibatkan seseorang jadi lalai, goflah, lalai. Ya. Kenapa menjadikan seseorang itu lalai? Iya, dengan dia banyak tidur, maka dia akan lalai terhadap dosa, lalai terhadap kewajiban, lalai terhadap larangan-larangan, akan mudah lalai. Ya. Jadi lalai ini yang diakibatkan itu karena banyak tidur, sehingga orang itu kemudian bisa menjadi lalai. Belum lagi dengan banyak tidur atau berlebihan tidur, hati menjadi keras. Hati menjadi keras itu artinya tidak mudah untuk mendapatkan nasihat. Kalau hati itu udah keras, ya tentu motivasi besar dalam hatinya yaitu untuk berbuat buruk. Kurang motivasi untuk berbuat amal soleh. Itu diantara berlebihan tidur. Berlebihan tidur di sini sampai kemudian melalaikan tanggung jawab dia sebagai seorang hamba, harus beribadah kepada Allah. Dia bakal tidur terus. Ada sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya lewat. Ya, semua diisi untuk tidur. Difudul dari mana? Berlebihan tidur ini pada akhirnya kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu kemudian tidak terlaksanakan dengan maksimal, bahkan potensi untuk tidak dilaksanakan. Bifudul mana ya, berlebihan tidur. Dengan berlebihan tidur lupa bahwa dia hidup di dunia itu bukan suatu tujuan. Ya. Nah, jadi orang kalau udah berlebihan tidur, seperti halnya dia jadikan hidup di dunia ini adalah tujuan, padahal tidak. Padahal ini hanya sebatas perantara. Kenapa dia kemudian dianggap sebagai orang yang lupa bahwa dunia ini bukan tujuan, dan tujuan hidup itu adalah nanti di akhirat. Buktinya apa? Buktinya waktu-waktu yang Allah berikan untuk dia senantiasa dipergunakan dengan banyak tidur. Ya kan? Tidur itu kan diperumpamakan seperti orang mati. Nah, begitu. Makanya ulama menyampaikan orang banyak tidur itu bagaikan mayat yang berjalan. Makanya tidur itu saudaranya mati. Kalau kita habis bangun tidur, doanya alhamdulillahilladzi apa doanya kita? Ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kami mengucap terima kasih Allah telah menghidupkan kami kembali
setelah kau matikan. Jadi memang tidur itu saudara kita mati. Ya. Tidur itu hanya sebatas kita istirahat agar kita beraktivitas kembali yang lebih fresh, yang lebih maksimal, yang lebih baik dan juga lebih berkualitas. Kita tidur seperti yang Rasulullah malam tidur lebih cepat tapi bangun lebih cepat. Ya, tidur lebih cepat tapi segera bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu penting. Karena memang kalau kita lihat dari hadis Nabi ya, bagaimana kita itu harus betul-betul memaksimalkan waktu kesempatan yang ada untuk senantiasa beramal soleh. Dan sampai kemudian fudul ma'ah itu terjadi pada kita. Jadi kerjaannya itu tidur terus, itu tidak baik, ya. Karena ada masa nanti dia akan tidur seterusnya. Apa namanya? Kalau pas lagi mati. Makanya betul dalam Al-Quran surat Mu'minun ayat 99 ayat 100, hatta idza ja'ahul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min warahim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Gitu harus sampai pada suatu kematian datang kepada yang di antara seseorang, dia berkata, Rabbi ji'un, ya Tuhan kami kembalikan aku ke dunia, kembalikan aku ke dunia ya Tuhanku. La'ali a'malu shalihan fima taraktu kalla, agar aku bisa beramal soleh yang sudah aku tinggalkan. Fima taraktu kalla, di situ isinya penyesalan karena amal-amal soleh selama dia hidup di dunia dia tinggalkan. Ternyata di antaranya dipakai dengan banyak tidur. Di antara dipakai untuk bermaksiat, untuk berbuat dosa dan lain sebagainya. Artinya tidak dipakai untuk beramal soleh. Tidur apalagi sampai kemudian melewatkan kita terhadap kewajiban sholat 5 waktu misalnya dan seterusnya. La dia manusia yang fi matarutu karena kalla enggak itu tidak, sekali-kali tidak. Nah, kalimat yang huwa qaul sesungguhnya itu hanya kalimat yang diucapkan. Kalimat yang huwa qaul wa min warahim barzakhun ila yaumil ba'ts. Dan di hadapan dia ada barzakh sampai pada hari dia dibangkitkan. Kalau nggak akan kita bisa kembali lagi ke dunia. Walaupun kita merengek-rengek kepada Allah, ya Allah kembalikan aku walaupun sesaat saja. Aku akan beramal soleh, aku akan berbuat ini, berbuat itu. Tidak lagi seperti yang dulu sering menyanyikan waktu. Tidak lagi seperti yang dulu sering dipakai untuk bayar tidur. Misalnya, aku akan terus memperbaiki amal soleh. Kalau nggak habis masa ini, tinggal menyesal. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wah, itu aduan lagi bagi orang yang sudah kembali kepada Allah dengan banyak penyesalan. Di Al-Quran disebutkan surat Fatir ayat 37 kalau nggak salah. Ya, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami keluarkanlah kami na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal, niscaya kami akan beramal soleh berbeda dengan amal yang dulu. Ghairal ladzi kunna na'mal, berbeda dengan dulu yang kami lakukan. Permintaannya kan ingin hidup lagi. Itu permintaan ketika ingin kemudian hidup kembali, tapi tidak mungkin kita bisa hidup kembali.
Pingin itu tujuannya untuk apa? Untuk beramal soleh. Pingin hidup kembali itu ingin semata-mata untuk beramal soleh. Lah yang mati saja pengen hidup lagi untuk beramal soleh, kita yang Allah beri kesempatan kita masih hidup, kita tidak mau beramal soleh, malah kita gunakan waktu untuk banyak tidur. Coba bisa kita pikirkan ini ya, untuk anak-anak santri, kita semua yang mendengarkan, orang-orang yang sudah kembali ke Allah, sudah bertempat di alam yang berbeda dengan kita, mereka ingin untuk senantiasa kembali ke dunia, memperbaiki amalnya, memperbanyak amalnya. Na'mal sholihah, kami akan beramal soleh. Masya Allah ya. Soleh gue relati guna amal ya. Bahkan nyatanya berbeda dengan amal. Tapi setelah itu apakah kemudian dia kembali? Nah ini sebuah renungan anak-anakku, anak-anak santri yang dirahmati Allah dan kita semua. Sebuah renungan bahwa kita masih diberi hidup oleh Allah, maka sudah seharusnya kita manfaatkan waktu, usia, kesempatan ini dengan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal soleh. Sebelum nanti tiba waktunya ada penyesalan yang amat sangat. Betul kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Intanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Anak-anak santri masih pada muda, maka diminta untuk memanfaatkan masa mudanya sebelum datang nanti masa tua. Masa muda betul-betul semangat dalam menuntut ilmu, betul-betul serius sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar dan seterusnya sebelum tiba nanti masa tua. Kalau sudah tiba masa tua, tidak akan bisa kembali lagi masa muda. Masa muda sudah terlewat, tidak akan bisa kembali lagi. Yang ada tinggal penyesalan. Ya, dulu kenapa aku tidak maksimal saat belajar di pondok, saat belajar di sekolah, tapi sekarang usiaku sudah segitu, tapi belum juga memahami tentang ilmu, belum juga bisa kemudian beramal begitu dan seterusnya. Tuh, tinggal penyesalan. Maka betul kata Rasulullah, syababaka qabla haramika. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Wasihataka qabla saqamika. Nah, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kalau kita sekarang ini kasih sehat nih, nah maka harus betul-betul kita manfaatkan kesehatan ini untuk memperbanyak amal soleh sebelum datang masa sakit. Kalau sakit itu sudah datang, maka jangankan kita beramal soleh, jangankan kita sholat, makan pun rasanya pun tidak enak, tidur pun rasanya pun juga tidak karuan. Makan aja yang kesenangan semua orang dan kebutuhan semua orang dan keinginan semua orang itu adalah makan diantaranya. Itu pun bagi orang sakit justru terasa tidak enak. Coba ya. Maka ketika kemudian Allah beri kita sehat, harus betul-betul kita manfaatkan untuk apa? Beramal soleh sebelum nanti ada penyesalan. Rabbana akhrijna na'mal soleh. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami na'mal soleh, bisa kami akan beramal soleh. Rabbi rji'un, ya Tuhan kami kembalikan aku, la'alli a'malu soleh, agar aku bisa beramal soleh. Intinya untuk beramal soleh. Wa binaka qabla fabrika, masa kaya sebelum datang masa miskinmu. Wa farroka
masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa luang manfaatkan untuk senantiasa beramal soleh. Sayang, seribu sayang ketika punya kesempatan, punya waktu luang, ternyata sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, fudulil manam, ternyata dipakai untuk banyak tidur. Sayang, seribu sayang. Apalagi bukan waktunya tidur dipakai untuk tidur, tambah sayang. Pasti suatu saat akan ada penyesalan. Karena memang kita tidur itu ada porsinya, tidak boleh berlebih. Apalagi untuk anak-anak santri. Anak-anak santri itu porsi tidurnya itu berbeda dengan porsi tidur pada umumnya. Kenapa? Harus banyak riyadho. Apa maksudnya? Riyadho. Riyadho itu penting. Salah satunya riyadho itu tidak banyak tidur. Untuk apa? Untuk terus belajar, menghafal, murojaah, menghafal ilmu dan seterusnya. Memanfaatkan waktu, apalagi tidak ngantuk. Bahasa pesantren pada umumnya itu ya, jangan tidur sebelum ngantuk. Artinya apa? Kalau mau tidur nunggu ngantuk dulu ya. Tapi tidak tidur itu bukan untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi juga untuk belajar, menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu dan seterusnya. Kita juga yang beraktivitas di luar rumah, dimanapun kita berada, ketika ada kesempatan, ada waktu luang kita, mari kita untuk gunakan, yaitu dengan perbanyak amal soleh. Wa faragha qabla syaqqa, dan yang terakhir, wa hayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Semua kita kan yang di sini dikasih hidup. Semua kita yang ada di dunia ini, yang masih bisa bernafas, yang masih bisa mengedipkan mata, yang masih bisa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan organ tubuh, paling tidak bisa kita berpikir, kita bisa bernafas ya, itu sebagai tanda kita hidup. Maka kata Rasulullah pesannya, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Kalau sudah mati, tidak akan bisa lagi beramal sebagaimana saat kita hidup. Yang ada hanyalah penyesalan ketika kita hidup, tapi ternyata hidup kita tidak berarti. Hidup kita ternyata diisi dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi diisi dengan hal negatif, hal yang buruk. Tentu dan pasti akan ada penyesalan. Kenapa begitu? La tazulu qadamati yaumal qiyamati hatta yusawwara. Ini sering disampaikan hadis Nabi ya, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai kemudian ditanya 4 perkara. Kapan itu? Nanti di hari kiamat. Pertama, an umri fi ma'aflahu, usianya dihabiskan untuk apa? Karena usia ditanya, makanya harus dipersiapkan agar jawabannya bisa membahagiakan. Anjasatihi, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh ditanya, jasadnya digunakan untuk apa? Kalau dijawab digunakan untuk tidur, kira-kira apa konsekuensinya? Untuk apa usianya? Untuk apa jasadnya? Untuk tidur. Karena apa? Fudulil manam ya, berlebihan tidur. Wa huwa ma la yanfa'u fid din, tidur yang tidak bermanfaat untuk agamanya. Berarti ada tidur yang bermanfaat untuk agamanya? Ada. Tidur dengan niatan agar bangun sholat malam, tidur agar kerjanya lebih semangat, tidur agar ibadah semakin meningkat. Tidur hanya sebatas mengistirahatkan badan, hanya sebatas memenuhi kebutuhan, bukan untuk yaitu menuruti hawa nafsu. Karena ada tidur yang memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan tubuh, kebutuhan badan. Ada juga yang tidur memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Maka itu
yang penting untuk senantiasa kita belajar bersama-sama. Ada memang beberapa waktu yang tidak dianjurkan kita tidur, seperti hanya setelah subuh sampai kemudian terbitnya matahari. Tuh, karena di situ itu Rasulullah sudah berdoa untuk umatnya, ya, agar kemudian bisa mendapatkan keberkahan rezeki, keberkahan usia dan seterusnya. Tidak baik sekali ketika kita tidur setelah subuh. Tidak baik untuk kesehatan, untuk kemudian keberkahan dan sebagainya. Karena waktunya itu untuk ibadah, untuk bergerak, untuk kemudian yang kita kerja, siap-siap kerja, yang kita ini siap-siap dan seterusnya. Kemudian tidur juga setelah asar itu juga tidak baik, ya. Ada sebuah hadis, man nama ba'dal asri fa khulisa aqluhu fala yalumanna illa nafsuhu. Barang siapa yang tidur setelah asar terus akalnya hilang, maka jangan salahkan siapa-siapa, illa nafsa, kecuali dirinya sendiri. Nah, makanya tidur pada asar itu ada yang menyampaikan akan bisa menjadikan orang gila, karena memang dilarang itu, ya. Dan kita harus hindari tidur setelah asar, khususnya untuk anak santri kita semua. Memang kadang-kadang ketika kita tidur atau ketiduran setelah asar, tiba-tiba kita bangun seperti orang itu. Ini seberapa? Perang-perang gitu diri. Dulu ada satu kisah anak-anak setelah baca saya. Ketika ada seorang ustaz menyampaikan bahwa tidur setelah asar itu dilarang dengan ada konsekuensinya, bisa menjadi orang itu gila, kurangnya akal dan seterusnya. Terus kemudian akhirnya dia tidur tuh yang mendengarkan, ya. Terus kemudian bangun malam, ternyata kemudian nyamperin ke rumah ustaznya. Nah Ustaz, kata engkau pernah bilang bahwa tidur setelah asar itu nanti menjadikan orang gila. Nyatanya bilang, bukankah dianggap tidak gila orang kemudian di tengah malam begini ngetuk pintu orang untuk bertanya tentang hal ini? Oh iya kan gitu. Langsung bangun, langsung datang. Kok Ustaz katanya kalau habis tidur bisa bilang aku enggak ya? Bukan langsung dia bilang, bukankah tadi Anda bilang orang ketika malam-malam tengah malam ini ngetuk pintu orang sedang pada tidur? Iya itu. Jadi tengah malam ngetuk pintu langsung. Ya mungkin nggak salah atau gimana, ada satu bukti. Memang kadang-kadang ketika kita tidur pada asar itu kamu seperti kayak kita orang yang sedang linglung, sedang kurang apa ya, gitu ya. Nah itu penting sekali untuk kita jaga. Terus tidur juga setelah maghrib sebelum isya itu juga tidak baik. Ya, kenapa begitu? Karena berpotensi kita bisa meninggalkan sholat isya. Sholat maghrib setelah itu kemudian tidur, ada potensi untuk kita meninggalkan sholat isya itu ada, maka dan tidak baik kita tidur setelah sholat maghrib sebelum isya. Yang baik ya setelah isya kita persiapan tidur, bismillah, niat untuk kemudian bisa bangun malam, ya mulai sholat tahajud, bangun kemudian sholat tahajud. Itulah Rasulullah. Cepat tidur, cepat bangun, itu Masya Allah. Karena kalau futur di mana kebanyakan tidur di sini yang disampaikan, kemudian menjadi salah satu kebinasaan orang terdahulu disebabkan yaitu karena berlebihan tidur. Iya sekali. Kenapa? Karena akan mengeraskan hati, ya. Kemudian dia lupa dengan tujuan hidup dia. Dia lalai yaitu terhadap kewajiban, lalai kemudian terhadap hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Maka fudur
jemaah betul-betul harus kita jauhi. Nah, maka bagaimana agar kita tidak fudul jemaah, tidak berlebihan tidur? Diatur kita tidurnya. Mulai tidur kita harus persiapkan ya yang baik itu ya setelah sholat isya jam 8, jam 9 kita udah bersiap untuk tidur. Nanti segera bangun, itu yang bagus, yang ideal ya. Terus kemudian nanti kita atur tidur siangnya ada waktu qailullah. Justru itu makanya dianjurkan sekali waktu qailullah. Ya, waktu hanya sebentar kita tidur. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, ada yang mengatakan setelah zuhur waktu qailullah itu. Yang penting kita tidur sesaat. Tidak banyak, sesaat saja. Sebagai persiapan kita dikasih modal oleh Allah untuk bangun sholat malam. Ada yang namanya waktu tidur qailullah. Maka kalau anak-anak santri ada waktu siang untuk tidur, itu gunanya apa? Agar sorenya fresh kembali dalam menghafal Al-Quran ya. Badan baringnya, pada isyanya, termasuk saat kajian kitab yang sampai kemudian setengah 10. Ada yang kemudian pengen riyadhah, nggak tidur dulu sampai jam 11 misalnya hafal Quran, murojaah dan seterusnya, agar fresh tetap kemudian bisa kemudian tidak mudah ngantuk, salah satunya dengan tidur qailullah. Setelah itu kemudian tidur, nanti bangun lagi untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi betul-betul harus dijaga ini agar tidak sampai berlebihan tidur. Kenapa begitu? Karena dengan kita tidur secara tidak langsung kita telah menyanyiakan waktu hidup kita. Kita bayangkan seandainya kita tidur sehari 8 jam atau 10 jam misalnya, atau 15 jam misalnya, 15 jam sehari semalam. Sehari semalam ada 24 jam, malah kita buat tidur 15 jam atau 10 jam misalnya. 10 jam tidur misalnya ya, dikalikan dengan jumlah usia kita. Misalnya usianya 80 tahun misalnya, atau 90 tahun, atau kalau karena kira-kira 70 tahun misalnya, setahunnya itu ada 360 sekian ya hari, kita kalikan ya, berarti ya berapa jam? Jangankan kalikan susah kita, kalikan setahun saja, kira-kira berapa? Sama Musaki ya? 8 jam misalnya, seandainya 8 jam atau 10 jam misalnya, 10 jam ya, 10 jam dikali 360 sekian hari, itu semua untuk tidur. Apakah nggak menyayangkan sekali? Ternyata dalam 1 tahun yang jumlahnya ada 360 sekian hari itu, yang buat tidur itu kalau ditotal sekian bulan dari obat. Belum lagi ditambah kalau usia kita 80 tahun, sekian puluh tahun untuk tidur terus kalau ditotal. Apakah menyayangkan? Sedangkan nanti akan ditanya usia kita, jasad kita. Makanya betul tadi intanim khomsan qoblakom, sebelum nanti mereka ke Allah, Rabbana akhrijna na'mal sholihan wa yurlati kunna na'mal. Kata Allah sudah dijawab, awalam wa'birkum ma yatadakur fima tadakur. Bukankah kami sudah panjangkan usia kalian sehingga cukuplah kalian untuk mengambil pelajaran? Dijawab begitu sama Allah di dalam Al-Quran surat Fatir 37-nya. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sehingga cukuplah kalian untuk mengambil pelajaran? Tapi tetap penjelasan itu ada, yaitu ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Nah, dari situlah jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin untuk hal-hal yang positif ya. Kalau di sini dikatakan halaka qablakum ya, kebinasaan wa
sebelum kalian, yaitu diantaranya wafudul mana ya, berlebihan tidur. Maka mulai kemudian kita perhatikan ya, pola hidup kita, hidup di saat kita harus istirahat, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya beraktivitas ya beraktivitas, waktunya ibadah juga ibadah. Jangan sampai kemudian gak tidur juga gak baik, apalagi sampai bergadang yang kemudian tidak ada manfaatnya, ya bergadang yang kemudian tidak menghasilkan kebaikan-kebaikan. Berbeda kalau kemudian bergadang menghasilkan kebaikan-kebaikan seperti kita riyadhatul Al-Quran, seperti kita kajian, diskusi, seperti kita zikir dan seterusnya. Itu tentu menjadi hal kebaikan bagi kita yang masih diberikan oleh Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat dan Allah izinkan kita untuk bisa memanfaatkan waktu, kesempatan, usia yang mau berikan untuk kita ini dengan hal-hal yang positif, dengan memperbanyak amal soleh sebagai bekal kita ketika nanti saatnya kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sebagai wasilah kita oleh Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita tutup alhamdulillah dan doa al-Fatihah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.